Perkenalkan, nama saya Karina Siregar. Di sini saya akan membahas materi tentang proses pembentukan undang-undang. Yang pertama, proses penyiapan rancangan undang-undang. Proses penyiapan rancangan undang-undang dilakukan oleh Presiden, DPR, atau DPD sesuai kewenangan. Penyusunan disertai naskah akademik kecuali rancangan undang-undang APBN, penetapan Perpu, dan ratifikasi. Penyusunan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan hukum, pengumpulan bahan, penelitian, dan konsultasi publik. Selanjutnya, kita masuk kepada tahapan pembentukan undang-undang. Yang pertama, proses penyiapan rancangan undang-undang. Proses penyiapan rancangan undang-undang ini ada dua. Yang pertama, proses penyiapan rancangan undang-undang di lingkungan pemerintah. Yang kedua, proses penyiapan rancangan undang-undang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita bahas yang pertama. Dalam proses penyiapan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, kita berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 tentang cara mempersiapkan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, proses penyiapan rancangan undang-undang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang yang kita kenal dengan rancangan undang-undang usul inisiatif. Kita bahas pada tahap kedua. Tahap kedua, proses mendapatkan persetujuan. Proses mendapatkan persetujuan atau proses pembahasan di DPR dalam pasal 125 ayat 2 ada 4 tingkat pembicaraan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tingkat pertama dilakukan dalam rapat paripurna, tingkat kedua dilakukan dalam rapat paripurna, tingkat ketiga dilakukan dalam rapat komisi, dan tingkat keempat dilakukan dalam rapat paripurna. Di antara keempat pembicaraan tersebut, yaitu sebelum dilakukan pembicaraan tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat, diadakan rapat fraksi untuk menentukan sikap dan pendapat serta langkah fraksinya dalam menghadapi rapat paripurna selanjutnya. Selanjutnya, kita bahas pada tahap ketiga. Tahap ketiga, proses pengesahan dan pengundangan. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR akan dikirimkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden melalui Sekretariat Negara untuk mendapat pengesahan. Setelah menerima rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR, Sekretariat Negara akan menuangkannya pada kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan dengan cara menandatangani undang-undang tersebut. Setelah undang-undang disahkan oleh Presiden, maka agar undang-undang tersebut dapat berlaku dan mengikat umum, kemudian undang-undang tersebut akan diundangkan oleh Menteri Negara. Sekian materi proses pembentukan undang-undang. Saya Karina Siregar mengucapkan terima kasih. Dadah!